kawan-kawan dari Unpam untuk menyampaikan orasinya. Berikan tepuk tangan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Apabila aku katakan berapa jumlah kita, maka jawabannya adalah 1. Sepakat kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Apabila memang 1, aku ingin kita menjadi satu kesatuan barisan yang solid, maka harapannya kawan-kawan perangkat dari masing-masing kampus, seluruh elemen, harapannya bisa menyolidkan kembali barisannya. Dengan warna-warni alma mater, kita bukan suatu perbedaan atau menjadi pemisah di antara kita. Baiklah kawan-kawan, berbicara 25 tahun reformasi, bahwa memang hari itu, tepat di tanggal 19 Mei 98, para pendahulu kita telah menyambut marwah yang dinamakan sejarah rentetan rangkaian pergerakan di bulan Mei. Tentu kita tidak lupa di awal Mei itu ada May Day, lalu bergeser ke Hari Pendidikan Nasional, lalu yang mendekati pertengahan Mei tidak pernah kita lupa berbicara kebangkitan nasional kawan-kawan. 1908 merupakan awal pijakan pergerakan di Indonesia, dan hari ini Kebangkitan Nasional 2023 harapannya bisa menjadi rangkaian sejarah gerakan yang tidak terputus kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, inisiator berbicara pergerakan di Indonesia tidak lepas dari kaum-kaum pemuda, kaum-kaum intelektual yang hari ini telah bertransformasi menjadi mahasiswa. Banyak harapan dari rakyat, masyarakat yang masih menggantungkan seluruh kesahnya, gelisahnya kepada kita kawan-kawan. Itu merupakan tanggung jawab moral yang harus kita emban. Dan juga aku ingin mengingatkan bahwa kita sebagai mahasiswa mempunyai pijakan utuh, di mana berbicara undang-undang perguruan tinggi, berbicara Dharma perguruan tinggi, di mana di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 berbicara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat kawan-kawan. Ilmu yang kita dapatkan di ranah kampus ada baiknya kita diskusikan, mencari solusinya, kita implementasikan dengan perjuangan ekstra parlementer kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Baiklah kawan-kawan, dan aku juga ingin menyampaikan bahwa alma mater bukan hanya sebatas jati diri mahasiswa kawan-kawan. Bahwa alma mater bukan hanya sebatas pengenal jati diri dari mahasiswa kawan-kawan, tapi lebih dari itu. Alma mater bukan jiwa dan raga, merupakan tanggung jawab penuh yang harus diemban mahasiswa kawan-kawan. Tidak harus dengan melepas alma mater, kita akan berbaur dengan seluruh elemen masyarakat. Karena dengan alma mater, kita harus menunjukkan bahwa gerakan kita bukan gerakan yang eksklusif kawan-kawan. Bahwa gerakan kita adalah gerakan yang bisa menyatu dalam masyarakat kawan-kawan. Dengan buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, Polri, dan TNI yang berpangkat rendah kawan-kawan. Itulah yang membuat kita akan merepresentasikan wajah rakyat Indonesia kawan-kawan. Seluruh kegelisahan masyarakat Indonesia kawan-kawan. Lalu berbicara tuntutan di 98, di antaranya pijakan pertamanya adalah supremasi hukum kawan-kawan. Turunan ke bawahnya ada beberapa pembatasan masa jabatan presiden, lalu berbicara KKN, lalu berbicara duit fungsi ABRI kawan-kawan. Yang aku titik beratkan adalah di mana tuntutan pertama merupakan supremasi hukum, maka pijakannya sebenarnya untuk mengawali seluruh capaian isu-isu di bawahnya harusnya tegakkan dulu supremasi hukumnya kawan-kawan. Nah, berbicara supremasi hukum hari ini, pasca reformasi yang tidak terkendali pada akhirnya melahirkan 4 amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya konstitusi kita sebenarnya sudah diperkosa sebanyak 4 kali kawan-kawan. Karena merupakan bukan konstitusi yang murni lagi dari harapan rakyat Indonesia kawan-kawan. Sudah banyak kepentingan yang masuk di pasal, di batang tubuhnya. Hampir 70% di batang tubuh pasal serta ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbicara ketentuan lebih lanjut diatur oleh undang-undang.
Dengan narasi yang multitafsir itu kawan-kawan, seluruh produk hukum yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, masuk dan legal atas demi hukum. Maka dari itu kawan-kawan, jika kita berbicara terkait sistem pembentukan peraturan undang-undangan di Indonesia, karena aku berkaca tidak jauh, aku sebagai pelaku 2020, aku yakin juga kawan-kawan di sini juga pelaku sejarah gerakan di tahun-tahun sebelumnya. Artinya di saat 2020, 2019 kita berbicara produk hukum kawan-kawan, bagaimana undang-undang pertanahan, bagaimana undang-undang tipikor, bagaimana RKUHP, bagaimana Omnibus Law dalam klaster cipta kerja. Artinya di akhir-akhir tahun ini kita merasakan bahwa isu nasional kita hari ini adalah produk hukum yang cacat. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum dan kita sistem hukum kita adalah civil law, mewarisi warisan dari kolonial. Lalu berbicara sistem hukum lainnya adalah common law yang menyerap dari Amerika. Nah, artinya di saat kita berkiblat dengan satu sistem hukum civil law, di mana terkait sistematika pembentukan peraturan undang-undangan telah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berbicara undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas kawan-kawan bagaimana teknis dan sistematika pembentukan produk hukum kawan-kawan. Dan juga berpijak karena momentum bulan Mei adalah momentum kebangkitan nasional. Bulan Mei juga merupakan awal pertama kalinya Pancasila dihantarkan di sidang pertama BPU PKI. Artinya di Undang-Undang P3 pun kita membahas bahwa pada pasal 2 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Itu harapannya, itu kekuatan yang kita miliki kawan-kawan untuk memfilter seluruh pasal dan ayat yang tidak pro terhadap rakyat. Lalu berbicara Undang-Undang P3 merupakan batu uji bagi Omnibus Law, merupakan batu uji bagi Ciptaker. 2020 Ciptaker disahkan, memantik gejolak besar demonstrasi di Indonesia secara nasional. Dan juga kita yang telah berkorban keringat, air mata, darah, bahkan nyawa dari kawan-kawan kita, 5 teman kita di 2020 harus mengorbankan, merelakan, mewakafkan dirinya demi berjuang untuk bangsa ini kawan-kawan. Di 2020, 2021 MK menyatakan bahwa Ciptaker itu cacat formil, ciptakan inkonstitusional bersyarat. Artinya ada yang tidak sesuai di dalam proses pembentukan Ciptaker. Dan batu ujinya adalah Undang-Undang P3. Celakanya Undang-Undang P3 dimasukkan ke dalam prolegnas tahun 2022. Udah ada niat yang tidak baik dari pemerintah di saat kajian, di saat analisa bahwa Ciptaker muatan substansialnya tidak pro terhadap rakyat. Dan kita bisa nyatakan bahwa muatannya seluruh Ciptaker adalah penyakit karena tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap rakyat, harapan rakyat. Nah, di saat Undang-Undang P3 yang menyatakan sistematika pembentukan hukum, pembentukan produk hukum itu dimasukkan prolegnas untuk direvisi, maka Undang-Undang P3 akan dilemahkan. Untuk apa? Untuk Omnibus Law berikutnya tidak mempunyai batasan untuk disahkan kawan-kawan. Ini yang bahaya. 2022 Undang-Undang P3 resmi menjadi Undang-Undang 13 tahun 2022. Perubahan kedua, di saat ada undang-undang penyakit, undang-undang Ciptaker tetap dimasukkan, dan undang-undang imunitas, imun terakhir bagi rakyat, undang-undang yang bisa memfilter segala kepentingan yang tidak pro terhadap rakyat, ini dilemahkan. Maka ibarat seorang tubuh, ibarat tubuh manusia, negara lebih memilih untuk memasukkan penyakitnya ke dalam tubuh itu daripada menguatkan imunnya, yaitu Undang-Undang P3. Ini fakta yang terjadi hari ini kawan-kawan. Lalu berbicara Dwi Fungsi ABRI, harapannya kita masih merupakan elemen yang memastikan bahwa TNI adalah tentara rakyat kawan-kawan. Harapannya TNI adalah tentara rakyat. Nah, tapi di saat tidak seperti itu, maka itu sebuah kemunduran yang nyata, yang jelas dari amanat reformasi kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, juga pun berbicara korupsi nepotisme yang tadi sudah disampaikan bahwa dasar hukumnya ada di MPR nomor tahun 98, yang semestinya kita berbicara hierarki, maka MPR KKN itu merupakan rahim dari undang-undang tipikor kawan-kawan.
Tapi pada 2019, Undang-Undang Tipikor ikut lemahkan, menghambat kinerja dari KPK untuk memberantas dan membatasi KPK untuk mengungkap kasus-kasus besar. Maka sebenarnya yang terjadi hari ini adalah Undang-Undang Tipikor bukan merupakan ataupun sudah keluar jauh dari rahim yang dinamakan amanat reformasi tertuang pada TAP MPR tersebut, kawan-kawan. Jadi yang sudah bergeser jauh, kita melihat ya. Kalau berbicara korupsi nepotisme, maka ada kesalahan di sistem. Bukan berbicara aktor, persetan siapapun nanti pemimpinnya. Tapi yang aku yakini bahwa kita sedang di fase krisis kepemimpinan. Perbandingan pemimpin A dengan pemimpin B, tidak ada yang jauh lebih baik untuk kita mengamanatkan kepentingan rakyat yang terkhusus orang tua kita, buruh, petani, nelayan, Polri, TNI yang berpangkat rendah. Artinya ada yang tidak sesuai dari awal dan makin lemah, yaitu sistemnya. Berbicara sistem hukum dan juga sistem pemerintahan yang sudah diotak-atik oleh banyak kepentingan manapun, kawan-kawan. Baiklah kawan-kawanku, aku ingin untuk memperpanjang semangat kita, mempertegas sikap kita, angkat tinju kiri kita setinggi-tingginya. Kita angkat, kita suarakan sumpah mahasiswa. Kita angkat tinju kiri kita. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup rakyat Indonesia. Apabila aku katakan di mana suaramu mahasiswa, pemuda dan rakyat Indonesia, maka jawabannya adalah kau katakan. Di mana suaramu mahasiswa? Di mana suaramu pemuda? Dan di mana suaramu rakyat Indonesia? Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, orasi kita dari kawan-kawan Unpam. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kawan-kawan.